Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, untuk memacu semangat kita pada pagi hari ini, ayo kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada pagi hari ini, Ibu ulangi lagi, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk agar siswa dapat mengetahui isi pesan yang ada di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan isi pesan yang ada di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Yang ketiga, siswa dapat mencari sikap baik sebagai pengamalan Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pengalamannya mendoakan orang lain. Nah, yang kelima, siswa dapat menggunakan dan mencari operasi penjumlahan bilangan cacat. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengulas kembali dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, sekarang kita lihat video yang ada di samping. Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati.
Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Nah, dari video tersebut, bunga melati yang baik hati. Di situ terdapat 5 karakter tokoh. Yang pertama terdapat bunga melati. Yang kedua terdapat bunga mawar biru. Nah, yang ketiga terdapat bunga anggrek. Yang keempat terdapat bunga sedap malam. Nah, yang kelima terdapat putri. Di dalam dongeng tersebut, bunga anggrek, bunga mawar biru, bunga sedap malam, itu mereka memiliki kecemburuan terhadap bunga melati karena sang putri sangat menyukai bunga melati. Lalu mereka berprasangka buruk, mereka iri terhadap bunga melati. Nah, setelah dijelaskan oleh bunga melati, mengapa para putri menyukai bunga melati? Yaitu karena baunya sangat harum. Dan dengan baunya itu, bunga melati dapat menarik para serangga untuk datang dan menghisap sarinya. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, para bunga mawar, para bunga anggrek, dan para bunga sedap malam sudah mengetahui alasannya kenapa para putri sangat menyukai dan para binatang juga sangat menyukai bunga melati tersebut. Nah, setelah itu mereka meminta maaf kepada bunga melati. Bunga melati memaafkan atas kesalahan bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga sedap malam. Nah, selanjutnya coba kalian cari isi pesan yang ada di dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Nah, coba ditulis di buku tulis kalian. Nah, sudah. Sekarang Ibu berikan contoh isi pesan yang terdapat di dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada siapapun. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri, maupun kita tidak boleh menggiring opini yang tidak baik kepada orang lain. Nah, bagus yang sudah menjawab jawaban tersebut. Selanjutnya, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik itu kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, hewan. Dengan bersikap baik, kita akan bahagia. Jika kita bersikap baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan bersikap baik juga kepada kita. Nah, salah satu sikap baik yaitu mendoakan orang lain. Nah, di sini siapa yang sudah pernah mendoakan orang lain? Nah, tentunya kita pernah menjenguk orang yang sakit. Contohnya, kita menjenguk nenek yang sedang sakit. Dengan menjenguk nenek yang sedang sakit, berarti kita mendoakan agar nenek diberi kesembuhan. Nah, berarti kita sudah mendoakan orang lain. Nah, coba silakan, ayo ditulis pengalaman kalian. Entah itu menjenguk nenek, kakak, kakek, atau adik, atau teman, atau tetangga. Nah, coba silakan ditulis. Mendoakan orang lain termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila yang keberapa anak-anak? Nah, mendoakan orang lain termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Ya, bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua itu mempunyai lambang apa anak-anak? Iya, betul sekali. Lambangnya yaitu rantai. Ayo kita ulas kembali.
sila Pancasila dari sila yang pertama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki lambang apa? Iya, lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki lambang rantai. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Oh iya, lambangnya pohon beringin. Yang keempat apa? Ya, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki lambang ya kepala banteng. Yang kelima, sila apa? Ya, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki lambang padi dan kapas. Ya, betul sekali. Selain mendoakan orang, bersikap baik juga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersikap jujur. Jujur dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya yaitu jujur dalam mengerjakan soal, jujur dalam mengerjakan tes. Kita tidak boleh mencontek atau memberikan jawaban kita kepada teman. Nah, ayo kita latihan untuk berlatih jujur dengan mengerjakan soal yang ada di samping ini. Nah, di sini terdapat soal Dayu mengumpulkan bunga mawar biru sebanyak 500 buah. Bunga itu diletakkan di dalam kantung plastik berwarna merah. Lalu Siti mengumpulkan bunga mawar biru sebanyak 610 buah. Bunga itu diletakkan ke dalam kantong plastik berwarna putih. Nah, berapa banyak bunga yang dikumpulkan Dayu dan Siti? Nah, kita akan belajar tentang cara penjumlahan dengan cara merubah tata letak. Misalkan ada kotak A ditambah kotak B, hasilnya yaitu C. Nah, kalau B kita ubah, kita taruh di depan. B ditambah A, apakah hasilnya sama C? Ya, hasilnya sama C. Nah, kita tadi sudah belajar tentang bunga melati yang baik hati. Di situ terdapat bunga melati, bunga mawar biru, bunga anggrek, bunga sedap malam. Kita misalkan di sini bunga melati mempunyai nilai 1000-an, atau kita misalkan dengan 1000. Lalu bunga mawar biru kita misalkan di sini mempunyai nilai ratusan, yaitu berarti 100. Nah, selanjutnya kita misalkan bunga anggrek di sini mempunyai nilai 10 atau puluhan. Nah, selanjutnya kita misalkan bunga sedap malam mempunyai nilai satuan atau 1. Nah, dari soal tadi, Dayu mengumpulkan 500 mawar biru. Sekarang kita lihat gambar di samping. Nah, di sini tadi dimisalkan mawar biru itu bernilai ratusan. Berarti mawar birunya ada 5. Nah, sekarang Siti mengumpulkan 610. Berarti ada 6 bunga mawar biru dan 1 bunga anggrek. Kenapa bunga anggreknya 1? Karena tadi bunga anggrek itu bernilai puluhan, yaitu 10. Jadi 6 mawar biru dan 1 anggrek. Nah, hasilnya yaitu 500 ditambah 610. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 1110. Kita misalkan lagi menggunakan bunga yang tadi. Tadi yang
ribuan itu bunga apa? Ya, yang ribuan tadi bunga melati. Berarti terdapat satu bunga melati. Nah, 110 berarti ratusan. Ada satu. Ratusan tadi bunga apa? Ya, bunga mawar biru. Berarti bunga mawar birunya ada satu. Nah, sekarang yang 10, puluhan. Puluhan itu tadi dilambangkan dengan apa? Oh ya, bunga anggrek. Berarti 1110 itu diibaratkan dengan satu bunga melati, satu bunga mawar biru, dan satu bunga anggrek seperti yang di samping. Nah, selanjutnya kita ubah seperti tadi yang kotak A dan kotak B. Sekarang milik Siti kita ubah jadi di depan. Tadi ada 6 bunga mawar biru dan 1 bunga anggrek ada di depan. Ditambah milik Dayu. Milik Dayu ada 5 bunga mawar biru. Kita tambahkan. Apakah hasilnya sama? Ya, setelah ditambahkan hasilnya sama. Nah, anak-anak sampai sini sudah paham? Sudah paham semua? Sekarang kita lanjutkan pada halaman 40. Di situ terdapat soal-soal latihan. Coba kalian dikerjakan sendiri, jangan bersama teman. Untuk melatih sikap apa tadi yang di depan? Ya, untuk melatih sikap jujur. Kalau sudah, nanti kita bahas hari selanjutnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tadi yang pertama, pada dongeng bunga melati yang baik hati, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita tidak boleh sombong. Nah, yang kedua tadi apa? Mengamalkan nilai sila Pancasila yang kedua, yaitu mendoakan orang lain. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, berarti kita mendoakan orang itu untuk cepat sembuh. Nah, yang ketiga kita berlatih penjumlahan pecahan dengan cara pertukaran. Nah, selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.